Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, di waktu duha ini, insyaallah kita akan membahas kitab yang baru, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang sangat ringkas, bermanfaat, membawa keberkahan bagi kaum muslimin. Kurang lebih disebutkan ada sekitar 43 hadis atau 42 hadis yang ada di dalam karya Al-Imam An-Nawawi ini. Imam An-Nawawi namanya adalah Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Namanya adalah Yahya, ya, bapaknya adalah Asy-Syaraf. Kemudian An-Nawawi, di mana beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah di kota Nawa, Biladus Syam, di negeri Syam. Kunyahnya Abu Zakaria, atau dalam istilah yang lain disebut juga Muhyiddin. Laqabnya Muhyiddin Abu Zakaria. Lelah di antara ulama besar di kalangan mazhab Syafi'i yang karya tulisnya sangatlah banyak. Di antaranya adalah apa yang ada di hadapan kita ini, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah sebagian kecil, yang paling kecil dari karya beliau, yang di dalamnya terdapat banyak disebutkan hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok penting di dalam agama Islam ini. Karya beliau yang lainnya di antaranya adalah Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim, ya. Kemudian Rawdatul Talibin dalam masalah fikih. Kemudian juga Minhajut Talibin. Kemudian dalam masalah hadis juga, selain Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau juga menulis yang sangat terkenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, yang banyak dikaji di antara kaum muslimin. Kemudian juga kitab Al-Adhkar
yang dalamnya menyebutkan tentang zikir-zikir dari berbagai macamnya. Kemudian dalam masalah Al-Quran, beliau menulis tentang At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab yang memuat di dalamnya adab-adab bagi para penghafal Al-Quran. Dan masih banyak lagi yang lain karya tulis beliau rahimahullahu ta'ala, walaupun umurnya hanya kisaran 40 tahun karena beliau meninggal dunia 676. Beliau lahir 631 tahun. Kemudian beliau meninggal dunia tahun 600, ya, atau beliau meninggal dunia tahun 767. 676, ya, 676 Hijriah. Beliau meninggal dunia 676 Hijriah, sehingga hanya kisaran 45 tahun saja. Beliau hidup hanya 45 tahun saja. Dan diriwayatkan beliau tidak menikah karena saking sibuknya dengan urusan ilmu. Dia sibukkan kehidupannya hanya dengan ilmu. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya beliau menceritakan dirinya di awal-awal talabul ilmi, beliau tidak meletakkan punggungnya selama 2 tahun ke tempat tidurnya dalam rangka talabul ilmi, semangatnya dalam belajar. Ya, kalau tertidur atau ngantuk maka rebahan di tempat duduknya. Tidak sampai kemudian beliau meletakkan punggungnya di tempat tidur seperti pada umumnya. Barangkali jika antum ingin meneliti atau membaca tentang bagaimana pujian para ulama atau bagaimana kisah-kisah perjalanan Imam Syafi'i rahimahullah dalam talabul ilmi, maka alangkah baiknya jika antum membaca bagaimana biografi beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam muqaddimah dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, di sini beliau menyebutkan muqaddimah yang barangkali tidak disebutkan di kitab yang sudah disebarkan. Barangkali ada yang punya terjemah, mungkin di sana disebutkan muqaddimahnya. Beliau rahimahullah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sebagaimana pada umumnya para ulama ketika mengawali karya tulis mereka adalah dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lain adalah dalam rangka mengikuti apa yang ada dalam kitab Allah, di mana di awal mula, ya, diawali dengan bismillah, dan setiap surat dari Al-Quran diawali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menulis risalah-risalahnya ke raja-raja dalam rangka mendakwai mereka, itu juga diawali dengan basmalah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta atau abtar. Bahwasanya perkara yang memiliki kepentingan lalu tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka itu akan terputus. Artinya terputus keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena ketika kita membaca bismillah, maka ini adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita katakan dengan menyebut nama Allah, ya Allah, berkahilah apa yang aku lakukan ini. Ya, dengan menyebut nama Allah, maka berkahilah apa yang akan aku lakukan ini. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumus samawati wal ardi, mudabbirul khalaiqi ajma'in, ba'isir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'id din, bid-dalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karimihi. Setelah basmalah, mu'allif rahimahullah melanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam pujian. Kemudian melanjutkan dengan mengucapkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, habibuhu wa khaliluhu, afdalul makhluqin, al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin, wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin. Di sini disebutkan bahwasanya beliau bersyahadat dengan syahadat tauhid dan juga bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya bahwasanya beliau Rasulullah SAW juga diturunkan kepadanya Al-Quran yang merupakan mukjizat, dan juga dibawakan selain Al-Quran adalah sunnah, yaitu berupa hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian al-makhsusu bijawamil kalimi wa samahatid dini, di mana beliau dikhususkan dengan keistimewaan berupa jawamiul kalim, kalimat yang ringkas padat maknanya, itu jawamiul kalim. Sehingga akan nampak pada hadis-hadis yang akan kita baca nanti di dalam kitab Al-Arba'in ini, itu adalah kalimat-kalimat yang ringkas akan tapi padat sekali maknanya, mencakup kepada kaidah-kaidah yang membawahi di dalamnya atau di bawahnya banyak sekali masalah-masalah dalam agama kita ini. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'ir nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sa'iris salihin. Dan semoga salawat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keselamatan atasnya dan seluruh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dan keluarganya masing-masing mengikutnya, dan juga semua orang-orang yang saleh. Keempat hal tersebut tadi, basmalah, kemudian alhamdulillah, kemudian menyebutkan tentang syahadat tauhid, yang kedua syahadat risalah, kemudian yang keempat adalah salawat atas Rasulullah SAW dan keluarganya. Itu adalah merupakan adab para musannif, orang-orang yang menulis karya tulis mereka. Di antara adab-adabnya adalah menyebutkan 4 perkara tadi: basmalah, alhamdulillah, kemudian syahadatain, kemudian salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, habibati fillah,
Akramani wa akramakumullah, musannif juga menyebutkan, amma ba'du, kemudian setelah itu, faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in min turukin kathirat biriwayatin mutanawwi'at. Beliau mengatakan telah diriwayatkan kepada kami, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abu Darda, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas, dan juga dari Anas bin Malik, serta dari Abu Hurairah, dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada 8 para sahabat, adalah atau lebih min turukin katsiratin, dari jalur yang banyak, biriwayatin mutanawwi'ah, dengan periwayatan yang bermacam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati 40 hadisan, barang siapa yang menghafal dari umatku ini 40 hadis, bil amri diniha, dari perkara-perkara agamanya, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati, maka nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i wal ulama, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan bersama, dikelompokkan bersama ahli fikih dan para ulama. Wa fi riwayatin ba'athahu Allahu faqihan aliman, dalam satu riwayat Allah akan bangkitkannya dalam keadaan faqih dan juga alim. Wa fi riwayat Abu Darda, di dalam riwayat Abu Darda sebutkan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, saya nanti pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat untuknya dan akan menjadi saksi baginya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu, dalam riwayat Ibnu Mas'ud maka dikatakan kepadanya, kepada orang yang hafal 40 hadis tadi, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah engkau dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada, maka dia dicatat terkumpul pada golongan para ulama dan dikumpulkan bersama para fuqaha, para syuhada. Wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dha'ifun wa in kasurat turukuhu. Para ulama sepakat, para huffaz sepakat bahwasanya ini adalah merupakan hadis yang dhaif walaupun banyak jalurnya. Jadi ini diantara amanah ilmiah beliau, di mana ketika beliau menyebutkan hadis dan itu para ulama menyebutkan dhaif hadisnya, maka beliau jelaskan bahwasanya hadis-hadis tersebut walaupun berbicara terkait dengan masalah fadailul a'mal, karena itu adalah merupakan keutamaan amalan berupa menghafal 40 hadis yang telah disebutkan keutamaan-keutamanya dari berbagai macam riwayat tadi. Ada yang mengatakan nanti di yaumil qiyamah dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ada yang mengatakan bahwasanya nanti dia akan dikumpulkan bersama fuqaha dan juga ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dicatat bersama para ulama dan dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang syuhada, mati syahid. Itu demikian. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa walaupun di sini ada
berbagai macam riwayat yang berbeda-beda. Maka kita lihat tadi bahwasanya ruwina itu adalah ungkapan yang menunjukkan tidak memastikan telah meriwayatkan kepada kami sebulan, tapi diriwayatkan kepada kami. Ini menunjukkan ungkapan yang seperti ini, ungkapan yang majhul, siapa yang meriwayatkan, demikian. Tapi tadi jalurnya adalah dari jalur para sahabat yang para Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya sepakat para hufaz menyebutkan dari sini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kemudian yang selanjutnya beliau rahimahullah mengatakan bahwa waqad sannafal ulama'u, dan para ulama itu telah menulis radhiyallahu anhum fi hadzal bab, dalam masalah ini, artinya dalam masalah mengikuti tadi adanya keutamaan menghafal 40 hadis. Di mana para ulama mereka menulis dalam bab ini tidak hanya satu atau dua, bahkan banyak. Ma la yuhsa minal musannafat, kata beliau, dalam hitungan yang tidak bisa dihitung dari karya tulis, yaitu tentang tulisan karya ulama yang di situ menyebutkan 40 hadis. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah bin Al-Mubarak. Dan pertama kali yang saya tahu, pertama kali yang menulis tentang 40 hadis adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian setelah itu Muhammad bin Aslam At-Tusi. Summa Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi, wa Abu Bakar Al-Ajuri, wa Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim Al-Asfahani, wa Daruqutni, wal Hakim, wa Abu Nu'aim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami, wa Abu Sa'id Al-Maliyini, wa Abu Usman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakar Al-Bayhaqi, wa khala'iqun la yuhsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Kata beliau, dan masih banyak lagi orang-orang yang di antara para ulama yang mereka itu tidak bisa dihitung, dari kalangan ulama terdahulu ataupun mutaakhirin di zamannya Syekh, zaman Imam An-Nawawi rahimahullah, itu banyak sekali yang menulis dalam hal ini. Kemudian beliau mengatakan waqad istakhartu Allah Ta'ala, lalu saya telah melakukan istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan. Saya telah melakukan salat istikharah dalam rangka mengumpulkan 40 hadis. Iktidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa hufadhil Islam. Beliau tidak lain melakukan itu dalam rangka mencontoh mereka para a'immatul a'lam, para imam-imam, para hufad agama Islam ini. Waqad ittafaqal ulama'u ala jawazil amal bil haditsid dhaif. Dan para ulama telah sepakat, kalimat telah sepakat nanti akan kita jelaskan, atas kebolehannya mengamalkan hadis yang dhaif fi fadailil a'mal, dalam perkara-perkara yang merupakan keutamaan-keutamaan amalan, bukan masalah akidah, bukan masalah hukum halal haram, wajib ataupun sunnah ataupun yang lain, tidak. Tapi dalam masalah urusan keutamaan, seseorang melakukan ini, fadilahnya ini, misalkan membaca itu utamanya ini, duduk di masjid utamanya demikian, ini namanya fadailul a'mal. Nah, beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah sepakat. Kalimat sepakat ini bukan berarti ijma. Sepakat
tidak semua ulama, ada di antara ulama yang menyelisihi. Mungkin bisa dikatakan lebih mudah dengan mengatakan jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya boleh mengamalkan hadis dhaif dalam perkara-perkara yang sifatnya fadailul a'mal, bukan untuk perkara-perkara yang hubungannya dengan akidah, bukan pula perkara-perkara yang hubungannya dengan hukum halal, haram, wajib, sunnah, ya, makruh, dan seterusnya. Tapi dalam perkara-perkara yang sifatnya fadailul a'mal, itu pun dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa ma'a hadza, walaupun demikian, falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Ya, walaupun demikian artinya beliau mengatakan tadi para imam sebelum-sebelumnya sudah banyak menulis. Ya. Kemudian yang kedua, hadis-hadis banyak disebutkan walaupun hadisnya dhaif. Beliau mengatakan walaupun demikian artinya adanya hadis-hadis dhaif tersebut, adanya para imam yang sudah melakukannya, menulis al-arba'inat 40 hadis dari berbagai macam sisi. Lalu beliau mengatakan para ulama juga membolehkan mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadhil amal. Akan tapi apa? Walaupun demikian, tujuan saya menulis arba'in dalam masalah ini bukan hadis ini, bukan hadis-hadis yang dhaif tersebut, kata beliau. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah. Akan tapi saya melakukan ini, mengumpulkan 40 hadis ini, kata beliau, itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaiba. Hendaknya orang yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan. Berarti dalam hal ini beliau menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa menyebarkan hadis dengan menulis hadis ke dalam sebuah buku ini dalam rangka apa? Menyampaikan kepada mereka yang belum tahu. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seseorang yang dia itu mendengarkan ucapanku, mendengarkan hadis Nabi, fawa'aha, lalu dia memahaminya, fa'addaha, kemudian dia menyampaikannya, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarkannya. Berarti di sini tidak hanya terbatas kepada sahabat, tapi juga umum kepada siapa saja yang mendengar hadis Nabi SAW, lalu dia menyebarkannya, menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkan hadis tersebut. Oleh karena itu beliau menjadikan hadis-hadis ini sebagai dalil. Beliau menulis, menyebarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang terkumpul dalam hadis al-arba'in an-nawawiyah. Sekali lagi bahwa terkait dengan masalah bolehnya, tadi beliau mengatakan kesepakatan para ahli ilmu, maka ini yang tepat mungkin mengucapkan dengan qaulul jumhur, sebagaimana hal itu disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, karena ada di antara para ulama yang tidak sepakat dalam hal ini, ada yang menyelisih, bahkan tidak hanya 1-2 ulama, banyak di antara ulama yang menyelisih bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif. Di antaranya ya Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj, penulis kitab Sahih Muslim. Di mana beliau menyelisih atau melarang atau tidak membolehkan sama sekali mengamalkan hadis yang dhaif.
Ya. Tadi walaupun kaitannya dengan hadis yang dhaif dibolehkan dalam masalah fadail amal, ini para ulama memberikan syarat. Di antara syaratnya disebutkan di dalam kitab Mustalahul Hadis karya Dr. Mahmud At-Tahan rahimahullah taala, belum lama meninggal, kisaran seminggu atau 2 minggu yang lalu. Ulama besar dari Libanon atau mana, ya, di mana beliau menulis kitab tersebut. Disebutkan di antaranya bahwa di antara para ulama menyebutkan di antara syarat-syarat bolehnya mengamalkan hadis dhaif adalah yang pertama, bahwa dhaifnya ini pun dalam perkara-perkara yang bukan masalah akidah, bukan pula perkara-perkara yang hubungannya dengan halal haram atau hukum syariat secara umum, tapi bolehnya dalam masalah fadailul a'mal. Yang pertama syaratnya adalah dhaifnya tidak terlalu parah. Ya. Artinya dhaifnya ringan. Di antaranya dhaifnya ringan itu tidak berhubungan dengan adalatu ar-ruwat. Tidak berhubungan dengan amanah ilmiah orang, ya, perawi-perawinya. Kalau masih hubungannya dengan dhabtur ruwat, perbedaannya adalah dan dhabt, ini dipelajari dalam ilmu hadis. Kalau adalah itu terkait dengan masalah kefasikan atau bukan fasik, dusta atau tidak dusta dia. Tapi kalau masalah dhabt, kecermatan, hubungannya dengan hafalan dan penulisan. Bagaimana hafalannya dan bagaimana dia menulis hadis tersebut. Kalau ini masih ringan, tapi kalau yang hubungannya dengan adalah, maka ini berat. Maka ini berat. Sehingga para ulama, ya, membedakan keduanya. Jadi yang pertama syaratnya dhaifnya tidak terlalu berat, tapi dhaifnya yang ringan. Kemudian yang kedua, amalan tersebut masih di bawah kaidah-kaidah secara umum dalam syariat atau di bawah dalil-dalil lain secara umum. Dalil-dalil lain secara umum yang sahih. Kemudian yang ketiga, ketika mengamalkannya, dia tidak meyakini bahwa ini adalah hadis Nabi SAW. Dia tidak meyakini bahwa hal tersebut adalah merupakan hadis Nabi SAW, akan tapi sebagai bentuk kehati-hatian. Sebagai bentuk kehati-hatian, jangan-jangan memang ini hadis Nabi, begitu. Sehingga mengamalkannya. Ini 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah dibolehkannya mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam perkara-perkara merupakan fadailul amal. Kemudian Musallif rahimahullah mengatakan, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam muqaddimahnya, "Tsumma minal ulama man jama'a al-arba'ina fi usuluddin." Kemudian di antara para ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis yang semuanya terkait dengan pokok-pokok agama, usuluddin. Berarti ini kaitannya dengan dasar-dasar agama. Oleh disebut usuluddin, ini biasanya para ulama mengarah kepada masalah akidah. Wa ba'duhum fil furu'. Kemudian sebagainya dalam masalah furu', dalam masalah cabang. Maksudnya mungkin dalam masalah fikih. Wa ba'duhum fil jihad. Sebagian mengumpulkan hadis-hadis arba'in dalam masalah jihad saja. Kemudian wa ba'duhum fi zuhdi. Sebagian ulama ada yang menulis al-arba'in, ya, hadis arba'in dalam masalah zuhud. Masalah apa? Zuhud terhadap dunia. Kemudian wa ba'duhum fil adab. Sebagian mereka menulis 40 hadis dalam masalah adab.
hubungannya dengan adab saja. Wa ba'dhum fil khutab, sebagian menulis 40 hadis dalam masalah khutbah. Wa kulluha maqasidu salihah. Semua itu yang tadi menulis dalam masalah jihad, dalam masalah adab, dalam masalah usuluddin atau masalah furu' dan seterusnya, kata beliau, masing-masing semua itu memiliki maksud yang baik. Radhiyallahu ta'ala al-qasidiha. Semoga Allah meridai orang-orang yang menulis tersebut. Kemudian beliau mengatakan, waqad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadha kullihi. Lalu saya memandang perlunya mengumpulkan 40 hadis yang terkumpul di dalamnya perkara-perkara yang lebih penting dari ini semua. Kata beliau, wa hiya arba'una hadisan mustamilah ala jami'i dzalik. Yang mana ya, beliau mengatakan itu adalah 40 hadis yang mencakup kepada seluruh dari bagian-bagian tadi. Kalau tadi hanya khusus masalah usuluddin, masalah furu', masalah jihad, masalah ini, tapi beliau mengatakan akan mencakup kepada keseluruhan. Wa kullu hadisin minha qa'idah 'azimah min qawaidid din. Dan setiap hadis dari kaidah dari apa yang disebutkan tadi dari 40 itu merupakan kaidah yang besar di antara kaidah-kaidah agama. Qad wasafahu al-ulama bi anna madar al-islam alaihi. Yang mana para ulama telah mensifati bahwa Islam ini berkisar antara hal tersebut. Au huwa nisful Islam, au sulusuhu, au lahu dzalik. Atau bahkan ada yang mensifati ini adalah separuh Islam, ini adalah sepertiganya, atau yang semisal itu. Ini menunjukkan kecerdasan beliau rahimahullah. Di mana belum ada yang mengumpulkan hadis-hadis yang mencakup kepada seluruh dari hal-hal tadi. Oleh karena itu beliau menulis hal itu. Thumma altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan. Kemudian beliau beriltizam di dalam menulis hadis arba'in ini, ya, bahwasanya hadis-hadis yang beliau tulis adalah hadis-hadis yang sahih saja. Wa ba'dhuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Dan beliau mengatakan bahwasanya sebagian besarnya adalah diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatal asanid, yang mana saya sebutkan, yang saya buang sanadnya. Karena kalau disebutkan sanadnya sangat banyak, sangat tebal lagi. Kemudian liyashula hifdhuha wa ya'umal intifa'u biha insyaallah ta'ala. Tidak lain tujuannya untuk memudahkan menghafalkan. Berarti ini beliau menulis Arba'in An-Nawawiyah ini tujuannya supaya dihafalkan oleh para kaum muslimin, terutama para penuntut ilmu. Maka di sini saya berharap kepada antum semua menghafalkan minimal 40 hadis, itu sudah sangat lumayan, sudah luar biasa. 40 hadis, satu pertemuan satu hadis. Nanti kalau ada yang ingin setoran, nanti setorkan ke Ahnaf. Setoran, tidak apa-apa, setoran hafalan. Kalau ada yang akhwat, maka salah satu akhwat yang setoran untuk mendengarkan, menyimak. Maka itu baik, ya, supaya apa? Hafalan dan manfaat. Antum duduk dalam majelis ilmu ini ada manfaatnya, yaitu apa? Minimal menghafal 40 hadis jika sudah selesai. Baik. Kemudian yang berikutnya dikatakan, ya, yaitu agar memudahkan untuk menghafalkannya dan agar manfaatnya menjadi lebih lebih umum sifatnya. Tsumma utbi'uha bi babil fi dhabti khafiyyin al-fadhiha. Kemudian saya ikuti dengan satu bab untuk mencermati yang masih samar dari lafaz-lafaznya. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati ay ya'rifa hadhihi al-ahadits.
Kemudian beliau menasihati kepada kita semua orang yang membacanya, hendaknya bagi setiap orang yang menginginkan kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, untuk mengenali, untuk mengetahui hadis-hadis ini. Kenapa? Lima shtamalat alaihi minal muhimmat. Karena di dalam hadis-hadis tersebut terkandung perkara-perkara yang sangat penting. Wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'i ta'at. Kemudian juga tercakup di dalamnya perhatian terhadap keseluruhan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa dzalika dhahirun lima tadabbarahu. Yang hal itu adalah akan menjadi nampak sekali dalam hadis-hadis tersebut bagi orang yang mau mentadabburinya, mempelajarinya. Wa 'alallahil karim i'timadi wa ilahi tafwidi wastinadi wa lahul hamdu wal ni'matu wa bihi at-taufiq wal ismah. Lalu beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar memberikan pertolongan kepadanya dan taufik kepadanya. Kemudian selanjutnya hebati fillah qarbani wa qarbakumullah, saya ingin tegaskan kembali di dalam muqaddimah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di akhir-akhir tadi. Di situ ada 7 perkara yang disebutkan. Yang pertama, bahwa kitab yang ditulisnya ini adalah di dalamnya ada 40 hadis. Ya. Kemudian apa? Kalau dari sisi ditinjau dari sisi iktibar dan juga tarajuk, maka di situ ada 42 hadis. Kalau dari sisi perincian maka ada 43 hadis. Artinya kalau menghilangkan adanya pembatasan tambahan jumlahnya hanya 40. Tapi kemudian para ulama ada yang mentafsir, merinci. Kalau ditinjau dari sisi tarajum itu tema-tema penting yang ada dalamnya, yang disimpulkan dari hadis itu. Maka di sini para ulama menyebut ada 42 hadis yang ada di dalamnya. Lalu sebagian ulama lagi ada yang mengatakan kalau dari sisi perincian masing-masing hadis itu ada 43 hadis yang disebutkan. Karena apa? Di dalamnya mungkin ada satu judul, satu tarjamah atau satu poin ya tema penting, itu di situ ada 2 hadis. Begitu. Kemudian perkara yang kedua, bahwa 40 hadis ini yang beliau sebutkan di dalam kitabnya ini itu adalah mencakup kepada bab-bab agama ini secara keseluruhan. Baik itu dalam masalah usul akidah, dalam masalah furu', dalam masalah fikih. Kemudian juga masalah yang sifatnya akhlak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Yang sifatnya adalah kaidah-kaidah. Kemudian bahkan muamalah, ada muamalah di dalam kaidah dalam masalah muamalah. Kemudian yang ketiga adalah setiap hadis yang disebutkan adalah merupakan kaidah di antara kaidah-kaidah agama Islam ini. Ya, itu yang beliau sebutkan. Kemudian yang keempat, semua hadis yang disebutkan adalah sahih. Ya, ini sesuai dengan apa yang merupakan hasil ijtihad beliau. Walaupun di sana ada beberapa yang diperselisihkan. Walaupun ada yang diperselisihkan dalam masalah itu apakah hasan nilainya hadis tersebut, ya, atau yang lainnya. Kemudian yang kelima, bahwasanya sebagian besar hadis-hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah hadis-hadis yang diambilkan dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, yaitu sekitar
29 hadis. Ada kurang lebih 29 hadis yang diambilkan dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun selain itu dari kitab-kitab hadis yang lain. Kemudian beliau mengatakan yang keenam tadi dikatakan mahdhufatul asanid. Ini diantara yang beliau sebutkan bahwa dalam hadis-hadis dalam kitab ini itu tidak disertakan sanadnya, dihapus sanadnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah rangka memudahkan untuk menghafalkan. Ya, itulah yang disebut dengan matan. Jadi hanya disebutkan matan saja. Paling hanya sebutkan dari siapa sahabat yang meriwayatkan. Misalkan An Abu Hurairah, An Umar bin Khattab, ya, An Aisyah radhiyallahu anha. Misalkan hanya itu. Sebutkan sahabat yang meriwayatkan. Lalu langsung sabda Rasulullah SAW ini disebut matan yang seperti ini. Adapun sanad itu maksudnya adalah para perawi yang meriwayatkan. Misalkan Imam Bukhari mengeluarkan dalam hadisnya, siapa guru Imam Bukhari? Kemudian siapa lagi gurunya? Siapa lagi gurunya yang meriwayatkan hadis tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Itu disebut perawi hadis. Atau yang disebut sanad tadi. Itu silsilah yang datang kepadanya ucapan Nabi SAW. Itu tidak disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Karena itu bukan tujuan inti. Tujuan inti adalah apa? Sanad, apa namanya? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sanad tadi itu tidak lain adalah untuk mengetahui bahwasanya hadis ini betul-betul datang dari Rasulullah SAW, menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ini bentuk keistimewaan dan kekhususan syariat agama kita. Di mana syariat ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Al-Quran ataupun hadis yang tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Kekhususan sanad, adanya sanad periwayatan sehingga kita bisa mengetahui ini adalah betul-betul sahih dari Nabi SAW. Ini adalah merupakan ciri khas dan kekhususan bagi umat Islam. Umat-umat terdahulu tidak ada itu. Ya, coba kalau kita lihat orang mengkisahkan, maka disebut dengan umat-umat terdahulu mengatakan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat bisa jadi sahih atau tidak sahih. Apa yang disebutkan dalam kitab Injil itu tidak semuanya benar datang dari Nabi Isa alaihissalam. Karena memang terputus. Ya. Karena pada zaman Nabi Isa tidak ada menulis wahyu yang disampaikan kepada Nabi Isa. Bahkan tidak dibolehkan ditulis. Baru kemudian setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah di akhir-akhir daripada umur dari Nabi sahabat Nabi Isa, bahkan ada yang mengatakan kurang lebih antara 50 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa atau kurang lebih 50 tahun. Itu baru mereka mulai membukukan. Kemudian mereka namai dengan Injil. Padahal sudah banyak dicampur dengan cerita-cerita mereka. Tidak sama seperti dalam Islam. Di awal-awal Islam maka Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Sabit di antaranya untuk menulis Al-Quran. Ya, awal-awal sunnah tidak boleh, hadis tidak dibolehkan untuk ditulis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Baru kemudian setelah merasa aman, ada sahabat-sahabat yang butuhkan, maka Rasulullah menunjuk kepada orang-orang tertentu untuk menulis hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Jadi kekhususan syariat agama kita. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah dalam kitab ini sebagai muqaddimah adalah beliau mengatakan akan mengikuti dengan penjelasan di dalam kecermatan atau mencermati yang samar di dalam lafaz-lafaznya, itu sifatnya sarah ringkas begitu. Sarah ringkas terhadap lafaz-lafaz yang gharib, yang asing, yang samar, ya, sehingga
tidak terjadi kesalahan di dalam memahami dan yang lainnya. Itu begitu. Ini yang disebutkan di dalam muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah untuk hadis yang pertama kita sampaikan yang akan datang biidznillah taala, mudah-mudahan. Baik, barangkali ada yang mau bertanya, baik itu kaitannya dengan masalah yang kita bahas atau yang lainnya, kami silakan. Avantat izin bertanya, bagaimana hukum mengucapkan doa yang statusnya dhaif? Seperti doa berbuka puasa yang sudah menyebar di kalangan muslimin. Terkait dengan masalah doa yang hadisnya dhaif, jika ada yang lebih sahih, maka apa? Kita amalkan yang sahih. Jika ada yang sahih, kita amalkan yang sahih. Walaupun dalam masalah ini para ulama ketika mengucapkannya sesekali, karena itu juga diamalkan oleh para ulama, ya, doa puasa diantaranya. Sesekali kita mengucapkan doa tersebut tidak masalah. Kan tapi tidak menjadikan itu sebuah keyakinan. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Memenuhi syarat-syarat tadi. Tidak mengatakan itu sebagai sunnah, tidak mengatakan itu sebagai sebuah ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Jika itu hadisnya betul-betul dhaif. Kecuali jika diperselisihkan, lain lagi urusannya. Misalkan hadis itu diperselisihkan oleh para ulama, maka di sini bagi yang mengatakan itu sahih atau katakanlah derajatnya hasan misalkan, maka tidak mengapa bagi mereka yang memahami demikian untuk mengamalkannya. Tapi kembali bahwa jadi ketika seseorang melakukan doa tersebut, itu masih lebih baik daripada dia merangkai sendiri. Ya. Akan tapi tadi kalau kita lihat di sana ada hadis yang sahih terkait dengan masalah itu, maka kita ucapkan yang sahih. Kalau kita mau melakukan doa yang barangkali sudah menyebar, masyhur, maka jangan meyakini itu sebagai sebuah sunnah yang merupakan ajaran Nabi SAW kepada kita. Tapi sebagai bentuk doa, sebagaimana umumnya kita berdoa. Ya, sebagaimana umumnya kita berdoa. Sedangkan menjelang iftar adalah merupakan waktu yang mustajab. Kita boleh berdoa apa saja di waktu tersebut selama dalam kebaikan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik. Cukup? Atau ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.